Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri dengan NIM 190161111 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa. Proses berbahasa sendiri memerlukan pikiran dan perasaan yang dilakukan oleh otak manusia untuk menghasilkan kata-kata atau kalimat. Manusia yang normal, fungsi otak dan alat bicaranya tentu dapat berbahasa dengan baik. Namun, mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan alat bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik produktif maupun represif. Jadi, kemampuan berbahasanya terganggu. Gangguan berbahasa ini secara garis besar dapat dibagi atas dua. Pertama, gangguan akibat faktor medis, dan yang kedua, akibat faktor lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor medis adalah gangguan baik akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan kehidupan yang tidak alamiah manusia, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Secara medis, gangguan berbahasa itu dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Kemudian secara faktor lingkungan, gangguan itu terbagi atas satu saja, yaitu gangguan lingkungan sosial. Baiklah, yang pertama, gangguan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Gangguan berbicara ini terbagi atas 3. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Yang kedua, gangguan akibat multifaktorial. Yang ketiga, gangguan berbicara psikogenik. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara. Gangguan mekanisme berbicara terbagi atas 4 macam. Yang pertama, gangguan akibat faktor pulmonal. Gangguan berbicara ini dialami oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini, kekuatan bernafasnya sangat kurang, sehingga cara bicaranya diwarnai oleh nada yang monoton, volume suara yang sangat kecil, dan terputus-putus, meskipun dari segi semantik dan sintaksis tidak ada masalah. Kemudian, gangguan akibat faktor laringan. Gangguan pada pita suara menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi serak atau hilang sama sekali. Gangguan berbicara akibat faktor laringan ini ditandai oleh suara yang serak atau hilang tanpa kelainan semantik dan sintaksis. Artinya, dilihat dari segi semantik dan sintaksis, ucapannya bisa diterima. Kemudian, gangguan akibat faktor lingual. Lidah yang sariawan atau terluka akan terasa pedih kalau digerakkan. Untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini ketika berbicara, maka gerak aktivitas lidah itu dikurangi secara semaunya. Dalam keadaan seperti ini, maka pengucapan sejumlah fonem menjadi tidak sempurna. Sedangkan pada orang yang terkena stroke dan badannya lumpuh sebelah, maka lidahnya pun lumpuh sebelah juga. Oleh karena itu, cara berbicaranya juga akan terganggu, yaitu menjadi pelo atau cadel. Istilah medisnya disatria. Kemudian yang terakhir keempat, gangguan akibat faktor resonansi. Gangguan akibat faktor resonansi ini menyebabkan suara yang dihasilkan menjadi bersengau. Pada orang sumbing misalnya, semua suaranya menjadi bersengau karena rongga mulut dan rongga hidung menjadi yang digunakan untuk berkomunikasi melalui langit-langit keras, sehingga resonansi yang seharusnya menjadi terganggu. Hal ini terjadi juga pada orang yang mengalami kelumpuhan pada langit-langit lunak. Rongga langit-langit itu tidak memberikan resonansi yang seharusnya, sehingga suaranya menjadi bersengau. Penderita penyakit miastenia gravis merupakan gangguan yang menyebabkan otot menjadi lemah dan cepat lelah. Sering dikenali secara langsung karena kesengauannya ini. Selanjutnya, gangguan akibat multifaktorial. Akibat gangguan multifaktorial atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara. Di antaranya yang pertama, berbicara serampangan.
Berbicara serampangan atau sembrono merupakan berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar dipahami. Kemudian berbicara propulsif. Gangguan berbicara propulsif biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otak menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Kemudian, yang ketiga berbicara mutis atau mutisme. Penderita gangguan mutisme ini tidak berbicara sama sekali. Sebagian dari mereka mungkin masih dapat dianggap membisu, yakni memang sengaja tidak mau berbicara. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun isyarat, seperti dengan gerak-gerik dan sebagainya. Selanjutnya, gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut sebagai variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan berbicara psikogenik ini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya, kanak-kanak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan terdengar adanya perubahan pada cara berbicaranya. Gejala seperti ini kita dapati juga pada orang tua pikun atau jompo yang biasanya wanita. Gejala ini memberikan kesan bahwa struktur bahasa memiliki substrat cerebral. Namun, bagaimana struktur organisasinya belum diketahui dengan jelas, masih dalam penelitian. Selanjutnya berbicara kemayu. Berbicara kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dalam dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda adalah kaum pria. Selanjutnya berbicara gagap. Gagap merupakan berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Selanjutnya berbicara latah. Latah sering disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo atau menirukan apa yang dikatakan orang lain. Tetapi sebenarnya latah merupakan suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Selanjutnya, gangguan berbahasa. Berbahasa berarti berkomunikasi dengan menggunakan suatu bahasa. Bagaimana kemampuan berbahasa dikuasai manusia berkaitan erat dengan sejalan dengan perkembangan manusia yang baru lahir itu. Kanak-kanak yang lahir dengan alat artikulasi dan auditori yang normal akan dapat mendengar kata-kata dengan telinganya dengan baik dan juga akan mendapat menirukan kata-kata itu. Gangguan berbahasa terbagi atas dua. Yang pertama, afasia motorik, kemudian afasia sensorik. Afasia motorik terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, afasia motorik kortikal. Afasia motorik kortikal berarti hilangnya kemampuan untuk mengutarakan isi pikiran dengan menggunakan perkataan. Penderita ini masih bisa mengerti bahasa lisan dan bahasa tulis, namun ekspresi verbal tidak bisa sama sekali, sedangkan ekspresi visual masih bisa dilakukan. Kemudian afasia motorik subkortikal. Penderita afasia motorik subkortikal tidak dapat mengeluarkan isi pikirannya dengan menggunakan perkataan, tetapi bisa mengeluarkan perkataan dengan cara membeo. Kemudian afasia motorik transkortikal. Pada umumnya, afasia motorik transkortikal ini merupakan lesi kortikal yang merusak sebagian daerah Broca. Jadi penderita ini dapat mengutarakan perkataan dengan singkat dan tepat, tetapi masih mungkin menggunakan perkataan substitusinya. Semua penderita afasia motorik jenis apapun bersikap tidak berdaya. Mengapa?
karena keinginan untuk mengutarakan isi pikirannya besar sekali, tetapi kemampuan untuk melakukannya tidak ada sama sekali. Mereka pun seringkali jengkel karena pada yang diekspresikan tidak dipahami sama sekali oleh orang di sekelilingnya. Padahal untuk menghasilkan curah verbal yang tidak dipahami itu, mereka sudah berusaha keras. Selanjutnya yang kedua, afasia sensorik. Penyebab terjadinya afasia sensorik merupakan akibat adanya kerusakan pada leksikortikal di daerah Wernicke pada hemisferium yang dominan. Daerah itu terletak di kawasan asosiatif antara daerah visual, daerah sensorik, daerah motorik, dan daerah pendengaran. Kerusakan di daerah Wernicke ini menyebabkan bukan saja pengertian dari apa yang didengar terganggu, tetapi juga pengertian dari apa yang dilihat ikut terganggu. Jadi, penderita afasia sensorik ini kehilangan pengertian bahasa lisan dan bahasa tulis. Namun, dia masih memiliki curah verbal meskipun hal itu tidak dipahami oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Selanjutnya adalah gangguan berpikir. Ekspresi verbal yang terganggu bersumber atau disebabkan oleh pikiran yang terganggu. Gangguan ekspresi verbal sebagai akibat dari gangguan pikiran dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pikun atau demensia. Pikun merupakan suatu penurunan fungsi memori atau daya ingat dan daya pikir lainnya yang dari hari ke hari semakin buruk. Kemudian, yang kedua, skizofrenik. Skizofrenik merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan tanggapan emosi yang lemah. Kemudian depresif. Depresif merupakan curah verbal yang depresif dicoraki oleh topik yang menyedihkan, menyalahi, dan mengutuk diri sendiri, kehilangan gairah bekerja dan gairah hidup, tidak mampu menikmati kehidupan. Selanjutnya, gangguan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah terasingnya seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Keterasingannya bisa disebabkan karena diperlakukan dengan sengaja atau sebagai eksperimen, bisa juga karena hidup bukan dalam alam lingkungan manusia, melainkan dipelihara oleh binatang. Jadi anak terasing karena tidak ada yang mengajak dan diajak berbicara, tidak mungkin dapat berbahasa, karena dia sama sekali terasing dari kehidupan sosial masyarakat. Maka dengan cepat, ia menjadi sama sekali tak dapat berbahasa. Otaknya menjadi tidak lagi berfungsi secara manusiawi, karena tidak ada yang membuatnya atau memungkinkannya berfungsi demikian. Maka sebenarnya tidak terasing yang tidak punya kontak dengan manusia, bukan lagi manusia, sebab manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Meskipun bentuk badannya adalah manusia, tetapi dia tidak bermartabat sebagai manusia. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang gangguan berbahasa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.